Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Burhanuddin dengan NIM 200301501013, kelas PJKRC. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang kontrol motorik. Di mana kontrol motorik, satu, kontrol tertutup. Kontrol tertutup adalah pengontrolan keadaan yang berlangsung di dalam sistem itu sendiri untuk selama beberapa waktu. Dalam pengontrolan sistem tertutup, umpan balik memiliki peranan penting. Misalnya, seseorang yang akan jatuh ke depan, stimuli sensori terdapat di dalam otot dan dalam mekanisme vestibular yang ada di telinga, memberikan tanda kepada struktur sistem pusat syaraf untuk mengembalikan tubuh dan kepala pada posisi tegak. Adam 1976 menyatakan bahwa semua gerakan dapat dikontrol dengan cara yang sama. Umpan balik dari gerakan yang sedang dilakukan akan dibandingkan dengan gambaran sensori indera berdasarkan gerakan yang dilakukan pada masa lalu yang disimpan dalam memori. Apabila ada ketidaksesuaian antara gerakan yang dilakukan sekarang dengan pola gerakannya gak ada di memori, maka komando motorik mulai bertugas untuk membetulkan gerakan fungsi penggambaran sensori yang tersimpan dalam memori bekerja sebagai memori pengenalan. Apabila berdasarkan terjadi gerakan yang salah, maka akan segera dilakukan pembetulan jika pola gerakan dari suatu keterampilan baru secara relatif kurang dimiliki siswa, maka umpan balik dicari dari sumber lain, misalnya melalui penglihatan dan pendengaran untuk membantu membetulkan gerakan, dan siswa harus berusaha membiasakan diri. Smith 1988 menyebutkan elemen-elemen sistem pengontrolan tertutup tersebut meliputi: 1. Mekanisme rujukan, yang kedua tingkat eksekutif, yang ketiga tingkat efektor, dan yang keempat lingkungan. Berdasarkan elemen-elemen yang ada, maka elemen tujuan merupakan elemen pertama yang ingin dicapai, dan tujuan merupakan input bagi mekanisme rujukan. Smith 1988 memberikan contoh sistem penghangat suhu ruangan di dalam rumah bagi daerah yang mengalami musim dingin. Suhu yang diinginkan adalah 68 derajat Fahrenheit. Diharapkan mampu memanasi suhu seluruh rumah. Tercapainya suhu tersebut merupakan elemen tujuan pada sistem ini. Faktor lingkungan seperti naik turunnya suhu yang ada di sekitar rumah akan mempengaruhi beberapa derajat suhu yang sebenarnya. Informasi naik turunnya suhu lingkungan tersebut disebut umpan balik. Mekanisme rujukan sebagaimana elemen kedua berfungsi untuk membandingkan suhu yang dikehendaki kesalahan yang terjadi antara suhu untuk sebenarnya.
dengan suhu yang diinginkan. Selisih suhu itulah yang selanjutnya akan dibawa ke tingkat eksekutif dan kemudian akan diambil keputusan untuk menetapkan bagaimana mengurangi selisih yang hingga mencapai 0. Pada taraf eksekutif ini akan diputuskan apakah tingkat kesalahan yang ada cukup besar dan diubah alat pemanas. Jika perbedaan yang ada cukup besar, maka instruksi akan dilanjutkan ke tingkat efektor dan satu mekanisme yang berpengaruh terhadap lingkungan digiatkan. Dalam hal ini alat pemanas itu sendiri akan memanas, meningkatkan suhu kamar, dan meningkatkan suhu tersebut diluruskan kembali ke mekanisme rujukan. Proses ini berlangsung terus hingga selisih suhu yang sebenarnya dengan selisih suhu yang diketahui mencapai nilai 0. Adapun kontrol terbuka. Kontrol terbuka pengontrolan motorik dengan sistem terbuka terjadi apabila instruksi yang terjadi disusun terlebih dahulu dan dilaksanakan tanpa memperhatikan efek yang terjadi terhadap lingkungan, seperti pada sistem pengontrolan tertutup. Dalam pengontrolan sistem terbuka juga memiliki elemen penting yang harus ada untuk melaksanakan kegiatan pengontrolan. Elemen-elemen tersebut meliputi elemen eksekutif dan efektor. Seperti pada sistem tertutup, pada sistem terbuka, elemen eksekutif dan efektor secara langsung berkaitan, namun dalam sistem terbuka untuk balik dan rujukan tidak ada. Elemen eksekutif diprogramkan untuk mengirimkan eksekutor tertentu pada waktu tertentu ke elemen efektor, dan efektor melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan perintah tanpa melakukan perubahan jika terjadi hal yang salah sekalipun. Lutan 1988 dasarnya sendiri terdiri dari dua macam tanda. Warna hijau, kendaraan boleh berjalan, dan warna merah menunjukkan kendaraan harus berhenti. Kapan warna hijau dan warna merah harus menyala sudah diprogramkan tanpa memperhatikan kepada dan lalu lintas dan kebutuhan pengendara. Jika terjadi macet dan lalu lintas, lampu mengatur lalu lintas tidak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang dibutuhkan karena tidak ada umpan balik dari lingkungan yang masuk dalam sistem pengontrolan. Dan yang terakhir itu rangkuman. Kontrol tertutup adalah pengontrolan keadaan yang berlangsung di dalam sistem itu sendiri untuk selama beberapa waktu. Dalam pengontrolan sistem tertutup, umpan balik memiliki peranan penting. Pengontrolan motorik dengan sistem terbuka terjadi apabila instruksi yang terjadi disusun terlebih dahulu dan dilaksanakan tanpa memperhatikan efek yang terjadi terhadap lingkungan.
Baik, itulah pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.